Siapa namanya? Fili. Panggilan siapa? Fili. Enggak, nama lengkapnya? Fili. Udah. Ngomongnya gimana? Gue pikir panjang gitu. Kalau panjang gimmicknya kan Evili siapa-siapa. Gue susah nih. Boleh panggil sayang aja nggak? Gitu. Welcome to Tipsy, tempatkan imanmu pada Sang Yesus. Nah, di Tipsy episode 3 kita ini adalah mengangkat tema tentang pacaran. Dan betul. itu lagi menjadi problematika banget. Nah, hari ini Tipsy episode 3 ini dibawakan langsung oleh kita berdua, oleh Fili dan Icon. Dan pastinya kita nggak cuma berdua nih, ya Con. Betul, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng pastor yang kayaknya ahlinya dalam dunia pacaran nih, relationship. Dunia anak muda. Betul, anak muda banget nih. Langsung aja kita kenalin, ada Pastor Oni. Gue bingung loh, lu bilang pastor ahlinya pacaran, gila gue kesannya itu. Dunia anak muda gue suka, saya suka, tapi pacaran ini, taunya dia. Apa gue? Tahu nggak kenapa episode 1, episode 2, Icon nggak ada. Pas episode 3 dia mau, karena pasangannya dia. Aduh. Lu lagi PDKT juga ya? Iya, ini kita hari ini akan bahas Biar smooth, jembatannya smooth. Nah, bisa masuk pertanyaan. Nah, kemarin tuh kita udah open pertanyaan nih, Pastor, banyak banget dari teman-teman OMK yang nanya nih seputaran pacaran. Dan karena kan kita tahu nih, anak muda sekarang banyak banget yang udah pacaran, terus Betul. ada yang sampai galau-galau banget, Pastor. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya pertanyaan dari mereka, ya Con ya. Betul. Jadi mungkin sebagai permulaan nih, pengen nanya dulu sih, kira-kira kalau dari agama Katolik itu ada nggak sih sebenarnya hukumnya atau apa tentang pacaran gitu? Hukumnya itu maksudnya hukuman gitu kan? Bukan dong, maksudnya ada nggak? Oh, iya, mengerti. Kita mungkin dari mana? Yang jelas itu kalau pacaran pada intinya adalah saat untuk bisa saling kenal. Lo harus kenal pribadinya, harus kenal kebaikannya, bahkan keburukannya di saat itu. Karena nanti tujuannya harus pada jenjang perkawinan. Ya kan berarti kan emang pacaran itu kan ya harus menuju ke masih ke jenjang pernikahan gitu. Ya, lo kenapa menjadi masalah? Karena seringkali orang pikir kalau di saat pacaran tuh saatnya coba-coba, gitu ya. Sehingga yang kejadiannya adalah banyak hal yang lebih negatif daripada yang positif. Dari berapa ribu pertanyaan yang masuk? Banyak banget nih. Ini ada 3.525. Nah, dari 2 pertanyaan yang masuk itu, itu pasti nanyanya kayak gitu kan. Ada yang tadi gue lihat di sini tentang apa sih, dating apps. Kalau udah pacaran masih boleh main dating apps nggak, kayak gitu. Nah, ini dari menjawab pertanyaan, melihat pertanyaan-pertanyaan aja yang ada, udah lari nih dari makna pacaran yang sebenarnya. Orang lebih nyari nikmatnya, lebih nyari senengnya doang, tapi melihat inti dari sebuah pacaran tersebut malah jauh gitu. Nah, ini yang harus kita kita luruskan supaya pacaran itu kudus. Pacaran itu bukan hal yang harus kita jauhkan, tetapi harus kita luruskan untuk lebih mengenal orangnya, lebih tahu baik buruknya, supaya nanti pada jenjang berikutnya udah nggak jadi masalah lagi gitu. Nah ini berarti rada nyambung nih sama pertanyaan yang nomor 1. Apa tuh? Karena kalau pacaran nih sebenarnya selama masa pacaran boleh nggak sih? Kan belum resmi menikah nih, belum terikat nih. Menurut lo gimana? Lo kalau misalnya berdua pacaran nih ya, habis itu dia cari yang lain gimana? Ya nggak boleh harusnya. Nah, itu udah ada jawabannya. Lo gimana? Itu ya, nggak boleh tuh. Tapi bukan karena nggak boleh, kita sekarang melihat bukan boleh nggak boleh, itu terlalu mudah. Tapi melihat kenapa sampai begitu gitu. Tadi yang kita bilang pada saat pacaran kita kan nyari supaya lebih kenal, supaya lebih tahu apa masalahnya yang ada di dalam pacaran untuk mengenal satu sama lain, positif negatifnya. Kalau lu dalam masa pacaran kemudian deketin yang lain, gue juga bingung nih begitu. Kalau yang jadi pasangan salah satunya mau cewek mau cowok pasti nggak mau kan ya, gitu.
Berarti mungkin lebih soal ke komitmennya juga kali ya antar pasangan. Oh, itu harus ada juga, harus ada gitu ya. Supaya pacarannya jelas, pacarannya nggak cuman kayak ngisi waktu gitu. Harus ada kualitasnya. Oke. Tapi Pastor nih, kalau misalkan ada yang nanya gini, boleh nggak sih kalau misalkan kita udah punya pasangan, tapi kita emang cuman untuk nambah teman aja, kemudian mereka tuh akhirnya kayak main dating apps itulah yang tadi sempat Pastor bilang. Dating apps itu yang pakai Tinder gitu ya. Iya, Tinder. Tadi kan kalian yang ngasih tahu saya kan ya ada Tinder, nggak tahu gua ada Tinder tadi. Iya nggak tahu deh tadi. Tahu. Kita yang baru ngasih tahu benar. Oh, jadi ya itu. Kalau mau cari relasi bukan di Tinder kalau lo sedang pacaran, cari relasi di tempat lain. Kalau di Tinder pasti buat nyari jodoh kan? Iya. Nyari kenalan lain. Itu yang nanya siapa tuh namanya? Iya, coba dicari ya teman-teman. Siapa yang nanya nih? Yang merasa pertanyaannya dijawab nih ya. Nyari koneksi, nyari temen di Tinder, sedangkan lo masih pacaran. Gimana? Ya buat namanya aja udah dating apps. Nah itu dia. Jadi sangat nggak disarankan ya Pastor. Kecuali aplikasi binaraga, cari temen buat ngedein badan, iya gitu. Oke. Terus ada lagi nih. Nah tadi kan udah sempet disebut juga ya, maksudnya sekarang permasalahan di relationship tuh banyak banget. Maksudnya banyak yang sampai curhat gimana gitu, apalagi soal toxic relationship nih. Iya. Nah kalau menurut Pastor sendiri, kalau dalam toxic relationship itu pandangannya dari gereja dan agama itu gimana? Kita melihat dari katanya sendiri ya, toxic aja kan artinya racun. Udah pasti nggak baik gitu. Lo kalau ingat ini yang baru-barusan ada yang sate beracun tuh ya. Iya, itu gara-gara cinta tuh kan katanya kan. Iya benar. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kematian. Lu udah racun kematian. Apalagi dalam relasi ini toxic relationship itu nggak cuma buat pacar lo. Kadang-kadang lo akan ketemu di tempat kerja lo, akan ketemu di keluarga sendiri juga, kakak adik, misalnya Icon sama Fania. Jadi pura-pura baik di depan kamera, di belakang kita nggak tahu. Misalnya terjadi gitu dalam sebuah keluarga. Tapi kan kita sedang ngomong dalam pacaran ya, waktu pacaran gitu. Nah, ciri-cirinya apa kalau lu lagi ada di dalam toxic relationship, lu nggak bahagia, kemudian harga diri lu diinjak-injak. Yang paling dalam lagi adalah lu nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Udah ngikutin aja, bahkan sampai dipukul juga masih bucin abis gitu ya. Apa sih namanya tuh? Apa tadi? Gaslighting kayak gitu. Nah ini yang harus benar-benar disadari bahwa saya sudah masuk dalam posisi itu, karena orang yang sudah mendominasi kamu, orang yang udah mau supaya lu cewek gua atau lu cowok gua harus ikutin gua, karena memang dia dalam dirinya nggak pernah ada masalah gitu, nggak merasa bersalah, apalagi mau minta maaf. Nah, kalau udah ada di dalam fase-fase tersebut, lebih baik out, lebih baik tinggalkan gitu ya. Nah, karena hubungan yang sehat itu antar pasangan ini harus memberi waktu, harus juga memberikan ruang untuk diskusi. Diskusinya harus nyaman, diskusinya harus lembut. Yang ujung-ujungnya adalah mencari penyelesaian masalah, bukan untuk bukan untuk cari benar salah gitu kan. Seringkali orang kalau iya kita diskusi kok Pastor, kita juga ngobrol, tapi ujung-ujungnya cuma mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Iya kayak gitu. Nah masalahnya lagi orang bilang kita komunikasi, itu bukan komunikasi. Yang sering terjadi adalah kalau dia bicara saya dengerin toh, tapi dengerin bukan tujuan untuk mengerti masalah Anda, mengerti masalah dia, tapi dengerin gue cari salah lo apa gitu. Buat ngebalikin lagi gitu. Ya satu-satunya cara adalah cut. Kalau zaman 7 tahun lalu ada joke-nya yang lo gue end. Gitu. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah. Gila tua banget gue. Nah itu. Nah ini sebenarnya di kitab suci udah ada contohnya dari Tuhan Yesus sendiri. Ingat nggak yang episode Yesus dicobai itu kan? Iya betul. Yesus dicobai. Lo kalau engkau adalah anak Allah gitu kan, jatuhkanlah. Dia bawa ke tempat yang tinggi. Engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah gitu. Nanti akan ada malaikat yang akan menjagamu gitu. Kalau ini ada batu, kalau engkau lapar, ubahlah batu ini jadi jadi roti. Gitu kan, ada kekuasaan. Nah, di situ kenapa Yesus dicobai? Bukan karena Yesus lemah,
Tapi karena Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ini loh cobaan-cobaan iblis, ada loh cobaan-cobaan di dunia ini. Tapi dia juga menunjukkan caranya gimana untuk mengatasinya. Gampang sekali. Tidak. Harus berani ngomong enggak. Jangan ngasih angin gitu ya. Yesus nggak bilang, kalau engkau lapar, ubahlah batu ini menjadi makanan gitu ya. Jadi roti. Yesus nggak ngasih angin, dia langsung bilang, tidak, jangan cobai. Yesus nggak bilang, kalau jadi lontong aja boleh nggak? Enggak. Langsung cut gitu. Ya harus berani. Nah, seringkali orang yang dalam toxic relationship nggak berani, dia nggak berani ngomong tidak gitu ya. Nggak tahu kenapa saking sayangnya. Ya itu dia. Gitu, coba gue yang nanya itu kenapa sih? Kenapa John? Yang lebih berpengalaman. Kan yang lebih muda kan kalian nih. Ya kan maksudnya kan mungkin karena kita maksudnya dalam pacaran udah terbiasa udah lama bareng gitu. Maksudnya kan kalau untuk berpisah kan kayak sayang ya udah lama. Tapi kan digebukin, dimaki-maki, apa ya? Bahkan sampai digebukin gitu, kok masih susah pisah, kenapa ya? Banyak sih pastor yang lebih alasannya mereka kayak udah tonjol sayang, terus males untuk ketemu orang baru lagi, mulai dari awal lagi gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, bridging-nya bagus ya, bridging-nya bagus. Kembali tadi, tujuan kita pacaran apa? Ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Bahkan tadi waktu kita sebelum mulai kan kita ngomong hal-hal seksual ya. Tindakan seksual dalam gereja Katolik itu kudus, gitu ya. Bahkan pernikahan dalam sakramen gereja Katolik kalau menjadi sempurna harus ada tindakan seksual. Karena itu tujuannya itu kudus gitu, bukan cuma dibuat main-main. Ketika pernikahan saja dalam gereja, itu bukan berhenti di situ aja, bukan berhenti pas lagi pasang cincin, bukan berhenti sungkeman, enggak. Nanti harus ada ketika kalian berdua, harus berdua aja, nggak boleh ajak yang lain. Ketika melakukan hubungan seksual itu, pernikahan kalian menjadi sempurna. Nah itu begitu agungnya, begitu sucinya. Jadi jangan dipakai untuk bermain-main juga gitu. Kalau mau menjawab yang tadi gitu. Sebelumnya ada yang nanya gini nih Con, kalau misalkan mau CLBK nih pastor sama mantan, baik nggak sih? Con, lu pacaran berapa kali? Icon waktu itu saya kenal tuh masih SD loh, Fania juga masih SD. Sekarang ya, dia udah, lu selesai udah kuliah kan? Selesai udah kuliah gimana sih? Udah selesai kuliah kan? Udah selesai kuliah kan? Itu pacaran nggak sih? Ada pacaran gue. Malu nonton. Enggak kan pacaran doang nggak apa-apa kan berhubungan baik. Pacaran 5 kali. 5 kali? Iya dari kelas berapa ya? SMP kayaknya. Ada yang CLBK nggak? Ada yang balik lagi nggak? Ada sekali sempet. Itu kenapa mau balikan nggak? Jadian nggak? Balikan lagi tapi nggak lama. Kayak cuman akhirnya tadinya udah pacaran cukup lama terus putus. Terus akhirnya balikan lagi tapi jadi periodenya sebentar doang gitu, jadi cuma berapa bulan. Ya itu, yang sering terjadi seperti itu. Nggak banyak yang ketika orang udah pacaran kemudian balik lagi, tetap langgeng itu dari pengalaman, kalau misalnya banyak konsultasi gitu ya, mungkin yang langgeng 2 deh. Sebelum mereka mengikat dalam perjanjian pernikahan ya. Paling 2 deh seingatnya. Nggak tahu kalau udah lama, udah 5 tahun nggak ketemu lagi, apakah mereka masih lanjut atau nggak tahu. Tapi yang paling penting, boleh atau enggak ya akhirnya pada keputusan sendiri. Tapi yang harus dilihat pada masing-masing individu adalah apakah lu berdua udah sembuh belum dari luka masa lalu itu? Kenapa putusnya itu lo udah sembuh belum? Gitu kan. Ketika kalau belum sembuh dan CLBK balik lagi, itu pertama akan ada 2 situasi nih. Timbul harapan baru, karena gue bisa pacaran lagi. Tapi sebenarnya lu menimbulkan situasi yang baru, ada kecemasan yang baru. Nanti kalau belum sembuh, akan kembali terulang lagi. Misalnya dulu karena putus gara-gara dia main Tinder, kemudian selingkuh, kemudian lo, gue maafin. Sebenarnya gue masih sayang sama lo, gue minta maaf sekali lagi, gitu kan, kayak gitu. Gue minta maaf, gue khilaf, janji deh babe, gue janji gitu, nggak gitu. Tapi pas sudah, ya itu, kalau tidak disembuhkan masalahnya, yang terjadi akan pasti selesai lagi, sakit lagi, masuk lagi dalam tahap sedih lagi.
Ya makanya banyak yang sering ngomong kalau CLBK tuh kayak buka kembali buku yang sama ya kayak. Iya, ada yang bilang begitu, mengulang kembali. Ceritanya sama benar. Jadi kalau memang mau CLBK ya harus harus benar-benar sembuh dari luka yang lama dan dibicarakan dengan baik gitu. Nah kalau itu kan balikan nih sama mantan. Nah gimana kalau udah lama banget nih gak punya pacar? Jadi kayak jomblo lama banget. Jadi ya pengen tahu nih, kan ada kata-kata jodoh di tangan Tuhan. Nah kalau menurut pandangan pastor gimana tuh? Pertama harus gue tanya dulu situasinya nih. Maksudnya jodoh di tangan Tuhan ketika nggak dapet pacar nih. Iya. Habis itu lo ngendon, diem aja gitu. Kemudian ada yang datang gitu. Nanya gini, kok belum pacaran sih? Ada jodoh di... Menurut lo gimana? Tukang bakso aja manggil buat supaya dagangannya lancar, dagangannya datang. Kemudian lo mau cari pacar, diem aja, nggak akan datang. Harus ada usaha. Tetap. Tuhan akan memberikan jalannya, tetapi lo harus tetap mencari kendaraannya gitu loh. Kalau cuma diem-diem aja, gue nggak yakin ya ada atau enggak ya. Nggak tahu. Tuh bisa tanya yang senior di belakang kamera itu. Siapa tahu dijodohin, tapi dijodohin pun juga ada usahanya ya. Dikenalin harus ada usahanya. Yang penting bukan cuma perkenalan, tapi setelah berkenalan itu bagaimana kalian mendalami untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling mendalami karakter masing-masing gitu. Karena kalau enggak nanti pas menikah, aduh. Nih contoh ya. Cerita dulu waktu masih di paroki, berarti tahun 2011, beberapa tahun yang lalu, ini ada yang pasangan yang datang. Pacaran 8 tahun. Ya. Dalam pernikahan tahun kedua, datang konsultasi minta cerai. Nggak ada di gereja Katolik perceraian ya. Pasti kita tanya dong, kenapa, ngobrol kenapa gitu ya. Pacaran 7 tahun. Akhirnya dipertemukan, masalahnya sederhana banget. Kenapa? Karena cowoknya nggak suka lihat ceweknya kalau makan nasinya sisa di piring. Ya. Kan itu harusnya ya udahlah gitu. Tapi pikiran gue, lu 8 tahun pacaran kagak pernah ngedit di tempat nasi padang apa gimana? Makannya spaghetti melulu atau mie ayam melulu atau gimana nih? Nggak suka cecer-cecer gitu. Nah, 8 tahun sia-sia. Artinya, lu ngapain aja pacaran? Apa cuman telepon? Dulu ada Talkmania 300 menit bayar 1.000 perak gitu kan. Kamu dulu yang tutup. Kamu aja yang tutup. Udah deh nggak usah tutup, aku ingin mendengarkan nafasmu gitu ya. Mampus kalau pacaran kayak gitu. Tapi harus lebih dalam. Bahkan harus diberi ujian pada waktu pacaran. Ya bukan ujian lo habis itu nama presiden ke-7 kita siapa namanya, bukan begitu. Kuis. Iya, bukan itu kuis. Tapi harus diberi ujian bahwa bagaimana saatnya kita menghadapi sebuah situasi. Apakah tetap berdua berhati dingin, berkepala dingin, apakah ada kenyamanan, apakah tujuannya menyelesaikan masalah, atau ternyata pada saat itu malah ketahuan karakter masing-masing yang sebenarnya disimpan. Nah itu yang paling bahaya nanti kalau udah ke jenjang selanjutnya gitu. Itu makanya kadang maksudnya ada beberapa teman yang cerita juga makanya bahaya kalau pacaran tuh justru gak ada berantemnya sama sekali gitu kali. Itu juga. Nah tapi harus dilihat juga, maksudnya berantem itu tadi harus jelas. Berantem harus punya kualitas juga. Gitu ya. Philip udah punya pacar belum? Sekarang udah punya pacar? Enggak ada. Ih, coy. Enggak, maksudnya berarti pas pertanyaan. Iya, benar. Dulu pernah punya pacar? Pernah. Itu kan sering kali cewek ngomong yang sering gua lihat di mana nggak tahu di YouTube atau enggak, ketika cewek ngomong terserah. Wah itu artinya banyak banget, Con. Iya benar, banyak kan yang bahas gitu. Kalau ngomong ke pastor pasti bilang terserah pastor. Ya udah, misalnya lagu pernikahan apa terserah pastor ya saya bikinkan. Tapi kalau ketika pacaran ceweknya ngomong terserah, itu artinya apa aja tuh? Aduh bingung artinya apa coba. Nah, itu sebagai cewek gimana ketika mau biasanya kan mau makan apa gitu ya? Terserah deh gitu. Terserah. Bakmi, udah kemarin. Nasi Padang. Nggak mau yang santan-santan. Terserah tuh lebih ke malas jawab kali ya pastor ya. Tapi nanti pas dikasih masukan biasanya tuh cewek malah bakal marah sih.
Nah itu kenapa? Nah, itu nggak tahu juga kenapanya. Kayak rata-rata cewek gitu sih. Nah, bridging-nya bagus nih, bridging-nya bagus. Harus dikasih kesempatan untuk itu tadi mengenal masing-masing. Bahkan ketika ada satu kata yang sebenarnya absurd gitu ya, harus mengerti apa yang terjadi. Mungkin saat itu pas lagi di tanggal-tanggal yang membuat perempuan sering mudah marah. Mungkin dia pernah ngintip WhatsApp lo sama cewek lain. Sama cowok lain. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya episode lain ya. Episode lain ya. Mungkin pada saat itu. Jadi yang tadi saya bilang harus ada ujian, harus ada pengenalan lebih dekat, harus bisa mengerti lebih baik pembicaraan-pembicaraan yang terjadi pada kalian gitu. Kalau nggak nanti akan jadi sulit. Kelihatannya pacaran kan asik ya. Karena yang tersimpan di sini pacaran tuh yang kita lihat funnya. Apalagi lo udah mulai memberikan pacaran tuh harus begini, seperti yang di dalam film ini. Gitu. Kalau zaman saya dulu tuh, zaman bapak saya dulu ya, itu ada filmnya Julia Roberts, Pretty Woman gitu. Mau dijemput oleh seorang satria yang pakai kuda putih begitu kan, kayak dia zaman-zaman apa? Mungkin kalau yang zaman sekarang nggak tahu ngeliat apa, film apa atau apa, nggak ngerti deh. Dilan. Ngeliat Dilan. Lanjut nih Pastor, kan banyak banget nih teman-teman kita tuh yang pacaran beda agama. Nah ini nih menarik banget nih, jadi topik yang paling menarik nih Pastor. Kembali pertama, di luar sebelum kita masuk pacaran beda agama, pastikan Anda berpacaran dengan orang yang tepat dulu. Ya, karena pada dasarnya harus nyambung dulu kedua insan ini, dua pasangan ini untuk bisa melihat jenjang lebih berikutnya. Biasanya kalau udah ngomong tentang agama, harusnya pembicaraan itu harus lebih dalam dan jenjang pacarannya harus lebih jauh lagi. Kalau baru PDKT habis hari ini nembak kemudian besok ngomong tentang agama pacaran, ya itu belum matang. Nah, oleh karena itu pada dasarnya Gereja Katolik tidak melarang pernikahan beda agama, tidak melarang bahwa tidak boleh ada pernikahan beda agama. Bahkan di Gereja Katolik juga bisa memberikan pernikahan yang beda agama gitu. Tetapi saya mengajak untuk melihat lebih jauh lagi. Tidak bisa dipungkiri hidup kita, paling tidak ya, orang muda kalau kita udah bertanya tentang agama, hidup kita itu sudah ada namanya atmosfer dengan cara berpikir yang ada agamanya, cara berpikir yang ada adat istiadatnya, cara berpikir yang ada kebudayaan masing-masing. Nah, ketika itu tidak bisa disatukan, berbahaya. Itu bisa jadi alasan untuk berantem, bisa jadi alasan untuk nanti membela diri, jadi alasan untuk bisa menyalahkan orang lain karena perbedaan-perbedaan itu. Dan pada akhirnya pecah di tengah jalan untuk harusnya masalah ini yang bisa diselesaikan dari awal gitu. Nah, pada dasarnya jadi boleh, gereja tidak melarang, bahkan gereja juga memberikan dalam tanda kutip fasilitas untuk bagaimana kalau kalian yang menikah beda agama ini bisa menikah di dalam gereja Katolik. Berarti sebenarnya kalau di gereja Katolik sebenarnya ya kalau udah lihat udah ada beberapa juga sih yang nikah beda agama. Iya. Udah beberapa, cukup banyak juga sih sebenarnya. Berarti sebenarnya emang dari sananya juga nggak ada aturan yang nggak ada yang bisa harus satu agama melarang harus dibaptis dulu jadi Katolik kemudian baru bisa menikah di dalam gereja Katolik, nggak. Zaman sekarang nih maksudnya di kota-kota besar kayak sering terjadi di kota-kota besar ya bahasannya ya misalkan di Jakarta terutama, terus kayak apalagi buat teman-teman kita yang mungkin kerja atau kuliah di luar negeri juga kayak gitu, ada budaya yang kalau udah tinggal serumah nih padahal masih dalam tahap pacaran. Nah kalau itu menurut pandangan gereja Katolik gimana Mas? Nah ini juga bertanya-tanya lagi, ya emang kalau tinggal serumah, pertanyaannya juga membingungkan gitu. Kalau tinggal serumah, terusnya apa pertanyaan? Ya kan mungkin sudah melakukan hubungan. Nah itu lo bisa jawab sendiri. Kalau tinggal serumah, bersih-bersihin rumah doang ya nggak apa-apa kali ya. Tapi biasanya yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang lebih jauh gitu.
Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa masa pacaran dan yang menuju pada pernikahan itu harusnya suci, harusnya kudus. Jangan sampai hal-hal yang tadi, bahkan yang tadi saya bilang adalah seksual itu kudus, menjadi hal yang banal, yang biasa gitu. Nanti kalau putus ya udah pindah lagi, gabung sama yang lain lagi, kemudian begitu lagi, nanti nilai-nilainya jadi apa gitu. Karena seringkali nilai pernikahan menjadi lemah, menjadi rendah karena awal-awal pacaran tersebut. Apa yang lebih dari masa pernikahan kalau cuma pacaran juga begini? Oh ternyata pas pacaran sama pernikahan sama-sama aja. Padahal itu sebuah perjalanan yang lebih jauh loh, sebuah perjalanan yang lebih dalam lagi. Kok sama-sama aja gimana? Kadang-kadang bersama, apakah memang harus bersama? Pertanyaannya. Untuk apa gitu ya? Oh biar bayarannya murah, flatnya biar bisa patungan gitu ya. Apakah benar-benar seperti itu saja lebih saai sutil wajat misalnya gitu ya. Saai lo gitu. Tapi tetap harus jujur pada diri sendiri. Bahwa kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Bisa berani memilih yang benar daripada yang salah. Bisa berani mengesampingkan hal-hal yang membantu kita untuk berpura-pura benar. Nah, supaya kita benar-benar mendapatkan kebenaran yang sejati itu. Karena perjalanannya panjang loh, pacaran paling nanti jauh-jauh umur 30 menikah misalnya gitu. Ini masih ada kehidupan 40 tahun ke depan lagi kalau kita sampai umur 70. Yang harus dijalani dengan masa-masa yang baru. Kalau cuman sama begitu aja hidup kita juga nggak ada yang berubah, nggak ada yang memberikan makna yang khusus gitu. Nanti malah lebih jauh untuk pertanyaannya adalah kita ngapain nih kayak gitu. Nah iya, banyak lagi yang kayak gitu. Nah ini contoh terakhir yang kita lihat bosnya si Windows ini setelah 26 tahun pernikahan. Belum tahu sih alasan yang alasan yang benar apa yang banyak. Ada perselingkuhan, ada ketidakcocokan, tidak bisa membagi waktu. Tapi ya kita belum tahu alasan itu apa. Tapi ternyata tidak semudah itu ketika sudah menikah apakah langsung langgeng-langgeng aja. Oh, tidak Ferguson. Lu harus lebih banyak dibina, bingung gua kata-katanya. Tapi kalau yang udah terlanjur melakukan hubungan kalau udah terlanjur akhirnya dan harus disadari bahwa itu salah dan jangan dilakukan lagi supaya hubungan kalian tuh kudus, hubungan kalian itu bukan cuma main-main gitu. Karena sekali lagi bahwa tadi pernikahan dalam gereja Katolik menjadi sempurna ketika ada hubungan seksual. Hubungan seksual itu kudus adanya. Nah, kalau itu dibuat sebagai hal yang main-main, nanti pada masa pernikahanmu akan main-main juga gitu. Sayang banget. Utang buat kawinan di gedung belum lunas sudah harus cerai lagi, ini susah. Iya. Nah, tapi kan ada yang bilang nih kayak kan kita kan walaupun melakukan hubungan kayak gitu tapi udah tinggal serumah. Lu panjang ya? Ini pertanyaan cuma satu lo panjang-panjangin lo. Suka banget lo, Con. Lu kasih tau mak lo, gua kenal mak lo. Iya. Tapi cukup tertarik ya karena dunia ini kan ya. banyak ya. Bukan saya ya. Iya itu ternyata. Ya tapi kan maksudnya banyak yang kayak, tapi kan gue tetap aktif di gereja, gue tetap sering ibadat, jadi kan seimbang gitu, orang bilang kayak yin and yang gitu, walaupun gue berbuat kayak gini. Nah ini yang cara pandang menurut gue juga agak lucu ya. Ya udah nggak apa-apa gue berbuat dosa, yang penting gue nanti malam gue berdoa minta maaf sama Tuhan. Nggak apa-apalah dosa dikit, yang penting kan kita melayani orang muda, tetap aktif sama OMK, Tuhan tahulah kelemahan kita. Ya nggak bisa juga cara pikirnya begitu gitu ya. Ya kalau semuanya bisa diluluskan, dibenarkan dengan cara berpikir begitu, bahaya sekali gitu. Ini cara pandang seperti ini juga berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya cara pandang itu berlaku untuk juga seorang pastor, ya nggak apa-apa udah pastor, yang penting pacaran nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Nggak bisa gitu juga. Bahkan, ini gue tanya nih. Tahu film Robin Hood dong? Tahu. Film Robin Hood tahu kan? Itu kan dia mencuri uang.
mencuri uang yang adalah uangnya rakyat juga. Jadi sebenarnya orang bisa bilang bukan nyuri uang, tapi dia ngambil balik, gitu. Nggak bisa melakukan tindakan kebaikan dengan melakukan perbuatan yang jahat juga. Nah, sama seperti ini, nggak bisa kita menutupi tindakan yang salah dengan melakukan perbuatan yang baik, gitu. Kayak ya udah yang ini nanti kehapus kok dengan kebaikanku yang ini. Nanti yang ini kehapus kok dengan perbuatanku yang baik. Salah nggak apa-apa, ntar kehapus kok. Nggak bisa. Karena nanti kita sebagai manusia pun kita tidak akan berkembang gitu, nggak bisa. Oke, mungkin kita Udah terjawab semua ya pertanyaan dari Iya. teman-teman OMK yang udah ngelot Instagram OMK. Betul. Nah, Pastor, kita ada games nih buat Pastor. ya kita ada main dikit nih. Jon mainnya emang mesti rada mikir dikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Gimana Boleh, Pilih Con. mungkin? Bacain mungkin yang pertama, Con. Oke, yang pertama, kalau misalkan satu hari lu dibolehin punya kekuatan super apapun, lu pengennya apa? Terus lu mau ngapain? Gue pengennya bisa mencintai semua orang dengan adil. Oh, aku pastor banget jawabannya. Oh, tapi ini benar. Kenapa? Nggak mudah loh bisa adil gitu mencintai seseorang gitu kan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan tadi. Itu kan teorinya begitu. Yang saya jawab tuh dari pengalaman-pengalaman yang saya ada. Tapi ternyata tidak mudah. Tadi kan pertanyaannya yang kayak ada, kenapa bisa udah digebukin masih mau bucin juga? Nggak mudah melepasnya. Ya. Oleh karena itu kalau ada kekuatan super, saya mau supaya saya bisa mencintai semua orang dengan adil. Keren kan? Lo nggak kepikir juga kan? Oh iyalah gue gimana? Gitu kan. Kelihatan pastor ya. Biar kata umat, gila, keren banget ya Pastor. Keren banget nih Pastor gue. Apa lagi Pilih? Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pastor. Sebutkan satu santa atau santo yang menginspirasi Pastor Roni nih di luar Santo Yohanes Bosco. Oke. Nah, Filipus Neri. Ini yang jadi juga inspirasi untuk Don Bosco. Jadi ketika Don Bosco mau memulai oratorinya, dia juga ngelihat pastor ini sederhana. Pastor ini nggak mau mencari jabatan. Karena apa? Dia ditawarin jadi kardinal. Bahkan udah fitting baju. Habis itu dia muncul di depan anak-anaknya, anak-anak asramanya. Dia tanya, gimana? Anak-anak jawab, nggak cocok. Oh ya udah, dia lepas bajunya. Saya nggak mau jadi kardinal. Karena dia mau tetap bersama anak-anak gitu ya. Kalau dia pakai baju itu, berarti dia nanti akan meninggalkan anak-anak muda itu. Dia nggak mau. Dan juga bagaimana cara dia menghadapi situasi dengan cara yang sangat out of the box gitu ya. Ada cerita, jadi waktu dia berdoa, di depannya muncul Bunda Maria. Coba lu berdua kalau lagi berdoa muncul Bunda Maria, apa gimana? ngibrit gitu. Serem juga. Ih, gua nggak berharap jawaban yang hibrid loh. Tapi kan kita kan nggak Kan lu berdoa di depan gua Maria gitu, atau dia lagi berdoa. Tiba-tiba lihat muncul kayak Bunda apa. Maria gitu. Ih, ngibrit. Bridgingnya nggak asik nanti. Tapi ada juga, bisa jadi ya, karena pikirannya kaget. Iya. Ini siapa gitu ya. Tapi ada juga bisa, siapakah aku ini, ada Bunda Maria menampakkan aku gitu ya. Jangan-jangan aku memang orang kudus. itu berarti. Jangan-jangan aku memang kudus, jangan-jangan aku, orang bisa menjadi sombong. Tapi mungkin juga ada yang ngibrit gitu ya, karena masa sih saya ditampaki oleh Bunda Maria, gitu kan, kaget kan ya. Tapi yang dilakukan sama Filipus Neri, Santo Filipus Neri ini adalah ketika Bunda Maria muncul di depannya dia, yang dia lakuin apa? Out of the box banget. Apa tuh? Diludahin. Diludahin, Bunda Maria dia ludahin. Cuh. kenapa? Nah, kenapa? Karena kalau dia bilang begini, kalau itu adalah Bunda Maria yang benar, Bunda Maria itu baik hati, rendah hati, tidak akan marah. Dan dia pasti memaafkan saya. Yang terjadi adalah ketika diludahin, itu langsung berputar kayak angin ribut dan muncul sosok yang sebenarnya yaitu iblis. Oh. Gitu. Jadi mau mengatakan juga bahwa kejahatan tuh bisa tampil di depanmu dengan begitu indahnya, bahkan menyamar menjadi tadi seperti Bunda Maria. Artinya
tidak jauh ternyata untuk perbuatan-perbuatan kesalahan itu di dekatmu. Nah, oleh karena itu harus antisipasi baik-baik, harus bisa melihat dengan baik setiap keadaan yang di depan mata kita gitu. Nah, Berarti ngibrit nggak salah ya pasti. ngibrit nggak salah juga, walaupun saya tidak mengharapkan jawaban itu gitu. Tapi bener ternyata berarti gue bisa melihat kalau dia ya alasan aja. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, dulu waktu pastor kan sebelum jadi pastor pernah sekolah kan, sebelum jadi pastor lah. Nih sebelum jadi pastor, dia kayak Lo pikir jadi pastor muncul dari pintu gereja kemudian pling jadi pastor? Sekolah lah, lo kalau nggak lulus nggak jadi pastor gimana? Nah ini sebelum jadi pastor ya. Sebelum jadi pastor pernah punya mantan berapa? Gini, kalau berapa nggak banyak. Tapi pernah punya, lo lihat dari wajah gue dong. Lo lihat dong. Kira-kira kalau wajah gue begini, pasangan gue dulu gimana? Nggak banyak, saya cuma punya 2. Bahasanya bukan cuma 2 juga, 1. Yang 1 nggak berhasil, deketin nggak jadi. Jadinya mau? Aduh, gue sedih nih jadinya nih. Cerita. Jadi gini nih. Waktu SMP kelas 2, ada yang cakep gitu ya. Gue coba deketin, tapi ternyata udah dulu nama yang lain gitu ya. Ketikung. Bukan ketikung juga, kan belum jadian juga. Kalah ganteng kita. Tadi depan sombong katanya mukanya kayak gini. Oh, ditikung, bukan ditikung, maksudnya dia udah duluan yang lain. Maksudnya gue saat gue bener-bener merasakan pernah suka sama cewek gitu ya. Ya kalau dulu suka-suka aja habis itu. Nah kemudian SMA kelas 1. Nah itu baru punya pacar juga. Lama? Enggak, karena ternyata gue ketika SMA itu gue bandel banget. Iya. Iya kan, pernah sharing kan ya. Iya. Jadi kehidupan pacaran itu udah kayak nomor 2 gitu. Gue lebih suka kehidupan yang lain. Jadi akhirnya begitu aja. Karena jalan panggilan saya ini hasil dari rahmat Tuhan. Tuhan baik sama saya. Kalau enggak, gue pasti udah nggak tahu deh gimana sekarang. Lu pasti mengharapkan, wih ceweknya banyak, gue dulu pacaran gitu. Lu harapannya gitu ya. Biar lebih banyak nanyanya ya. Iya. Tapi lu sempet nolak orang atau ditolak? Ya ditolak dong, nolak gue nggak pernah dong. Nggak ada yang ngomong juga ke gue. Digantung John. Iya kan tadi udah keburu diambil sama orang lain. Oke, berarti udah selesai semua pertanyaan dari teman-teman dan juga udah selesai gamesnya. Semua ya, John ya. Sekarang kita mau kasih nih satu kenang-kenangan dari TV untuk Pastor Oni. Jadi kita ada kaos. Wow, bagus sekali. Wah, gini. Ini kaos yang size-nya 2XL itu ya? Iya. Wah, XL. Pasti kekecilan untukku. Gede juga kok Paulus punya. Oh, mungkin Paulus lebih gedut dari gue ternyata. Sebenarnya gue mau ngomong iya tapi gak enak hati. Coba kasih lihat dong, belakangnya dong. Wih. Ya, oke. Anyway, berarti udah semuanya ya. Udah kita udah nanya-nanya. Diskusi kita episode 3. Betul. Udah terjawab juga nih Pastor Oni pertanyaan dari teman-teman setelah mereka penasaran nih ya. Tanya langsung ke Pastor Oni. Ya, semoga terjawab lah ya. Tapi mungkin semoga terjawab. Pastor Oni ada kata-kata terakhir untuk teman-teman kita yang sedang punya masalah dalam pacaran atau mungkin tadi masih jomblo lama banget atau apa. Ya, kalau pesan dari saya adalah tetap harus berlatih, gitu ya. Berlatih untuk menjadi baik, berlatih untuk menjadi lebih sabar, berlatih untuk bisa menerima diri, dan yang paling penting berlatih untuk berani mencintai dirimu sendiri. Ya, mencintai diri itu bukan narsisme, tapi mencintai diri itu berdamai dengan dirimu sendiri. Bahkan lo harus berani juga menerima bahwa aku ini lemah. Aku ini tidak bisa apa-apa. Karena apa? Ketika lo bisa mulai mengerti, mengenal diri lo sendiri, lo akan bisa juga mulai untuk memperbaiki diri lo sendiri. Kalau mulainya dengan menyangkal nggak bisa. Gitu. Itu seperti otot kan. Kalau dilatih,
dilatih gede. Tapi gue nge-gym loh baru sebulan. Berarti kita harus mencintai diri sendiri dulu baru mencintai orang lain. Ya, berani mencintai diri sendiri untuk mengenal diri sendiri, bahkan kejelekan-jelekan kita supaya kita bisa memperbaiki kelemahan kita, sehingga kita akan lebih mudah ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, dan yang kita harapkan pasti hubungan itu akan menjadi lebih baik gitu. Karena yang dimajukan adalah, yang diutamakan bukan ego pribadi, tetapi bagaimana kita bisa berjalan bersama menuju harapan kita berdua masing-masing. Oke, itu dia dari Pastor Roni ya. Baik, thank you buat teman-teman. Kita mungkin sampai bertemu lagi di Tipsy episode berikutnya. Terima kasih. Bye. Teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, nyalakan tombol lonceng, supaya kalian bisa mendapatkan update dari Tipsy.